Shalom Jemaat GMI Genesaret. Sungguh bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah pada Minggu 17 Oktober 2021. Sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh kembali memanggil setiap kita, mengumpulkan setiap kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan, memuji, memuliakan namanya juga kita boleh bersama mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mari kita mau tundukkan kepala kita mengambil waktu teduh. Seperti firman Tuhan yang baru saja kita dengar, seperti itulah Bapa memandang setiap kita. Dia memandang kita dengan penuh kasih, dengan penuh belas kasih. Maka mari setiap kita yang hari ini datang, mungkin dengan berbeban berat, datang dengan rasa khawatir, datang dengan rasa jenuh. Mari Tuhan mengundang setiap kita untuk datang ke hadirat-Nya, untuk mendekat kepadanya. Sebab di dalam hadirat Allah, kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati, damai yang sejati. Mari bersama kita mau menaikkan pujian ini, dekat Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan Mari kita ulangi pujian ini. Mari kita katakan, ku bernyanyi bagi Dia. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan
pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari dengan lebih sungguh kita mau nyanyikan dalam hadirat. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Oh, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Benar ya Allah, kami meyakini bahwa di dalam hadirat-Mu adalah tempat terbaik bagi setiap kami, di mana kami dapat merasakan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang sejati. Tidak ada tempat lain Tuhan yang lebih baik daripada berada di dalam hadirat-Mu. Dan sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan memanggil setiap kami. Hari ini kami boleh datang bersama beribadah kepadamu. Itu semua panggilan, semua itu anugerah daripada Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, setiap kami yang rindu hari ini boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan layakkan setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin dalam kehidupan kami masih sering kali menyakiti hati-Mu. Perbuatan kami, perkataan kami, pikiran kami itu menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampun ya Allah. Layakkan kami boleh menghadap ke tahta-Mu. Dan kami boleh beribadah memuji nama Tuhan. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami hari ini juga ke dalam tangan-Mu. Pemberitaan firman yang akan disampaikan hari ini, biar kiranya setiap firman yang hari ini boleh kami dengar, boleh sungguh-sungguh kami dengar dengan baik, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya jemaat sekalian, setiap kita yang hidupnya diberkati Tuhan, setiap kita yang hidupnya berlimpah akan kasih Tuhan, mari kita melanjutkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tunjukkan kasih itu, kita berikan kasih itu, kita jadi berkat buat setiap mereka, sehingga setiap orang-orang yang belum mengenal Kristus, ketika mereka melihat hidup kita, mereka boleh memuji Tuhan, mereka boleh mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita. Mari kita mau bangkit, kita memuji Tuhan bersama-sama, kita naikkan satu pujian, Ku Kan Bangkit.
Kita mau bersama-sama bertepuk tangan, memuji Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mau terus memuji nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan raja. Mari kembali kita mau ulangi pujian ini. Mari kita semua. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja. Mari kita bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai kapan? Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja. Dialah raja. Dialah raja. Boleh berikan suara-suara bagi Allah kita. Mari jemaat sekalian, dengan sikap hormat, mari bersama kita mau mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Yesus adalah teladan sesungguhnya dari kasih. Sebelum Ia meminta kita untuk mengasihi, menyebarkan kasih bagi orang sekitar kita, Ia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan ketika kita berada dalam posisi yang paling berdosa, paling hina sekalipun, Ia tetap menerima kita, mengasihi kita dengan sepenuh hati. Mari kita mau kembali mengagumi kasih-Nya Tuhan melalui pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari nyanyikan, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kembali kita nyanyikan lagu Takkan Ada Lagi. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari puji Dia. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dengan tema murid yang mendemonstrasikan kasih Allah di tengah dunia, yang diambil dari
Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian ini, mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Allah, Engkau yang tahu yang terbaik untuk dunia ini dan juga untuk hidup kami. Karena itu Engkau yang mengenal dan mengetahuinya. Berfirmanlah kepada kami, supaya ketika kami hidup di dunia ini, kami tahu apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Berfirmanlah pada kami sekalian, baik pada hamba yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, maupun kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat kondisi. Sebelum kita membaca, kita akan melihat kondisi dunia di tempat di mana saya dan Bapak Ibu berpijak saat ini. Untuk kita bisa bagaimana mendemonstrasikan, bagaimana kita bisa menunjukkan, bagaimana kita bisa menyatakan, atau bagaimana kita bisa mempresentasikan, ataupun bisa memperkenalkan tentang kasih Allah kepada dunia ini. Bagaimana kondisi dunia saat ini? Dunia ini Bapak Ibu sekarang ini kita tahu penuh dengan kompleksitas kehidupan. Kompleksitas itu banyak kita lihat dari apa? Semakin banyaknya munculnya tempat-tempat penghiburan. Tempat-tempat hiburan. Clubbing. Tempat karaoke yang harus dipandu oleh pemandu karaoke. Bahkan kita lihat juga kompleksitas di dunia ini semakin banyaknya orang melakukan apa? Begal. Di jalanan. Datang ke rumah-rumah yang lagi sepi, yang dia tahu di dalamnya orang lagi tidak ada, ataupun kalau ada cuma mungkin beberapa orang yang bisa dia melakukan pencurian, yang dia bisa melakukan begal orang di situ, dia bisa bunuh. Bahkan kita tahu juga kompleksitas hidup di dunia ini, adanya perkelahian antara gang, antara geng, antara suku, antara kelompok. Itu begitu kompleksitas kondisi hidup di dunia ini. Bahkan kita tahu semakin banyak kejahatan dalam bentuk nafsu seks bebas. Ini kondisi kehidupan kita. Kondisi dunia ini begitu kompleks. Dan selain kompleksitas yang ada ini Bapak Ibu, tuntutan kehidupan juga kepada manusia itu semakin tinggi dan semakin banyak. Bagaimana keluarga-keluarga membutuhkan pangan, sandang, papan. Bahkan saat ini banyak anak-anak mereka itu harus butuh dana untuk studi, untuk jajan anak-anak mereka. Tuntutan dari anak-anak juga tidak mudah, tidak sedikit yang harus mereka penuhi. Bahkan ada tuntutan gengsi hidup dari status sosial kita. Kita pengen terlihat selalu hidup, selalu ada, serba ada. Itu tuntutan lingkungan sosial kita Bapak Ibu. Tidak bisa kita abaikan. Bahkan ada orang pun juga bisa mengalami tuntutan nafsu jahat. Sehingga dia melakukan penipuan dan lain sebagainya. Karena adanya kebutuhan-kebutuhan hidup. Tuntutan-tuntutan hidup yang membuat dia bernafsu untuk melakukan kejahatan. Dan kebutuhan-kebutuhan ini Bapak Ibu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk menjerumuskan manusia ke dalam kehidupan yang lebih kompleksitas lagi untuk dia hadapi. Nah, keadaan ini Bapak Ibu menyatakan atau menyingkapkan tentang kebenaran dari firman Tuhan bahwa itulah kejatuhan manusia. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kita melihat bagaimana kejatuhan manusia. Dikatakan di sana manusia harus berpeluh untuk mendapatkan penghasilannya. Dia harus bekerja
dengan lelah, baru bisa dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dia akan mengalami kesakitan, mengalami kesengsaraan. Dan adanya kebenaran ini, Bapak Ibu, juga menunjukkan bahwa manusia yang jatuh dalam dosa itu membutuhkan kasih Allah yang besar. Kasih Allah yang telah juga Tuhan nyatakan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka membutuhkan dekapan kasih Allah. Dengan cara apa? Tuhan memberikan mereka pakaian untuk mereka pakai supaya mereka tidak kedinginan mungkin. Mereka tidak telanjang dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini juga berarti bahwa sebenarnya mau menyingkapkan kepada kita bahwa kondisi hidup manusia yang kompleksitas tadi ini dan yang banyak tuntutannya, ya, ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi saya dan Bapak Ibu untuk mendemonstrasikan, untuk menunjukkan, untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka. Kasih Allah pada dunia ini. Nah hal ini Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan yang kita akan baca saat ini. Dari Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai ayat yang ke-25 dikatakan begini. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah, dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menyebarkan jintan putih, menaruh gandum dan jelai kehitanan dan sekoi di pinggirnya? Jadi firman Tuhan yang kita baca saat ini Bapak Ibu, ini sangat pas untuk menjawab kondisi dunia yang penuh kompleksitas dan banyak tuntutannya. Ini adalah firman Tuhan. Dikatakan dengarkanlah. Atau bisa dikatakan pasanglah telingamu baik-baik. Pasanglah telingamu baik-baik. Terus dibilang perhatikanlah. Artinya apa? Simak baik-baik kata-kata dari firman Tuhan Allah ini. Setiap harikah orang membajak? Tentu tidak. Setiap harikah orang mencangkul? Tentu tidak. Setiap harikah orang menyisir tanahnya? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Karena bisa saja musim membajak, musim mencangkul, musim menyisir tanah itu sudah akan lewat atau sudah dilewati, sudah selesai. Sehingga tidak perlu lagi membajak atau menyangkul atau menyisir tanah. Tetapi sudah waktunya untuk apa? Menabur. Sekaranglah waktunya untuk menabur. Sekaranglah waktunya bukan saja untuk menabur, waktunya untuk memetik atau menuai hasil tanah yang sudah ditabur tadi. Yang sudah dibajak tadi, kemudian ditaburkan. Tidak setiap hari orang itu membajak atau menabur, tidak. Ada waktunya di mana saatnya sudah harus memetik. Sudah harus memetik hasil daripada yang sudah dikerjakan. Sehingga tidak perlu lagi orang untuk membajak, mencangkul, menyisir ladang tanah itu. Karena hal ini Bapak Ibu, kita lakukan dengan tidak seringnya, tidak setiap hari kita membajak, mencangkul. Tapi ada waktunya, maka ini menunjukkan bahwa waktu saya dan Bapak Ibu untuk mendemonstrasikan akan kasih Allah. Untuk menunjukkan, untuk menyatakan kasih Allah pada dunia. Inilah kesempatannya, inilah momennya, inilah waktunya. Karena itu kita harus peka. Kita harus benar-benar peka terhadap suara Tuhan. Kita harus perhatikan, harus simak baik-baik. Kapan saatnya kita harus melakukan itu. Kita harus mendemonstrasikan itu. Dalam ayat 26 dikatakan begini. Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari. Diberi petunjuk oleh Allahnya. Apakah itu? Dari sini kita bisa melihat bahwa
untuk kita mendemonstrasikan akan kasih Allah itu kepada dunia yang sedang menghadapi kompleksitas hidup, yang sedang banyak tuntutannya, sebenarnya itu tidak terlalu mudah. Karena kenapa dikatakan sudah diajarkan, sudah dikasih tahu oleh siapa? Oleh Allah. Apakah yang diajarkan itu? Bahwa jintan hitam tidak diirik dengan eretan penggirik dan roda penggerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Demikian ayat 27. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya. Jadi cukup memikir, tidak memukulnya, tidak perlu lagi digiling. Artinya itu tidak terlalu susah Bapak Ibu untuk kita mendemonstrasikan kasih Allah. Tidak perlu dengan tenaga yang besar atau dengan tenaga yang kuat. Tidak perlu dengan cara-cara yang hebat. Cukup yang sederhana, cukup memukul saja dengan tongkat. Maka jintan hitam itu kita bisa nikmatin. Jadi tidak perlu lagi dengan sebuah keruwetan untuk kita berpikir atau kita ragu atau kita khawatir dan lain sebagainya. Tidak perlu. Sudah sangat mudah sebenarnya Bapak Ibu untuk kita mendemonstrasikan ini. Mengapa? Karena ayat 29 adalah petunjuknya. Dikatakan begini. Dan ini pun datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan semesta alam. Waktunya itu datang dari Tuhan. Bukan waktu kita. Dan dikatakan dalam ayat 29. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaannya. Tuhan Allah yang akan memberikan kepada kita kebijaksanaan dalam kita mendemonstrasikan, dalam kita menunjukkan, dalam kita menyatakan kasih Allah pada manusia di dunia ini. Tuhan akan berikan kebijaksanaan pada kita. Tuhan akan memberikan hal-hal yang ajaib kepada kita. Untuk itu, supaya kita bisa bijaksana, maka yang Allah mau kita memiliki kasih Allah itu di dalam diri kita. Kita mampu melihat dengan kasih Allah yang ada pada kita itu. Kita mampu melihat kebutuhan manusia akan apa? Akan kasih Allah itu. Kita mampu melihat. Bahkan di sini kita akan selalu untuk mencari dan kita bisa mendapatkan kesempatan untuk itu. Untuk kita mendemonstrasikan kasih Allah, kita akan selalu mencari kesempatan itu. Dan karena kita selalu mencari, kita mau terus bagaimana bisa mendapatkan kesempatan itu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Kita akan berusaha untuk membangun satu relasi yang baik dengan siapa saja di dunia ini. Dengan kita memperhatikan. Mungkin tidak semua orang. Mungkin 1, 2, 3 orang yang kita perhatikan secara kontinu. Karena apa Bapak Ibu? Orang bisa mendapatkan anugerah yang dari Tuhan. Itu harus didahului dengan apa? Tindakan saya dan Bapak Ibu untuk melakukannya. Kita tidak hanya ready, tapi action. Anugerah itu sudah Tuhan kasih, kebijaksanaan itu Tuhan akan berikan. Tapi yang Tuhan mau dari kita adalah kita berbuat. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kondisi dunia yang saat ini, yang kompleksitasnya bukan main, tuntutannya juga tinggi, maka Yesus menawarkan kepada dunia ini dan tentunya juga kepada saya dan Bapak Ibu. Nah, apa yang Yesus tawarkan kepada dunia Bapak Ibu? Yaitu Yesus tawarkan kepada dunia kasih-Nya. Kasih Allah nyatakan kepada dunia ini. Tapi siapa yang akan pergi buat mereka? Siapa yang akan pergi? Nah, kalau kita baca bagian ini Bapak Ibu, di dalam Roma, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Dan ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus?
Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dunia itu ditawarkan oleh Yesus kasih-Nya. Tapi siapa yang mau pergi? Siapa yang mau memberitakan kasih Allah supaya mereka percaya? Atau dikatakan di sini, mereka mau pergi tapi mereka tidak diutus, Bapak Ibu. Ini kan apa ya? Bisa kita katakan sedih banget ya. Yesus menawarkan pada dunia ini kasih-Nya. Namun siapa akan pergi untuk mereka ini? Untuk bisa menerima tawaran Yesus, kasih Yesus pada mereka. Dan kita mungkin bersedia memberitakannya, tapi mungkin kita tidak utus. Pertanyaannya, kenapa kita tidak diutus? Beda dengan Yunus. Ya Bapak Ibu, dia diutus ke Niniwe, tapi dia tidak mau. Tapi ini Allah mengatakannya, tidak ada yang diutus. Ayat 15 tadi. Jika mereka tidak diutus, ya, bagaimana mereka dapat memberitakannya kalau mereka tidak diutus? Ini penting Bapak Ibu. Cuma pertanyaannya, kenapa Allah tidak mau mengutus manusia untuk menyatakan kasih itu? Mendemonstrasikan kasih itu kepada dunia ini. Bisa saja karena saya dan Bapak Ibu masih hidup sama seperti mereka. Ya. Kita tidak beda dengan dunia hidup kita. Jadi bagaimana bisa diutus Bapak Ibu kalau hidup kita itu masih sama? Ya. Tuhan tidak akan utus. Percuma diutus. Kenapa? Karena ya hidupnya kita sama seperti dia. Tidak ada bedanya. Atau mungkin juga bisa jadi kita itu tidak diutus bukan karena hidup kita yang masih tidak berubah. Masih sama seperti orang dunia ini. Tapi bisa juga seperti yang dikatakan Boksu Joshua pada hari ulang tahun kita. Kita itu masih kanak-kanak secara rohani. Kita masih egois. Kita hanya mempedulikan diri kita sendiri. Kita masih berfokus pada diri kita sendiri. Bukan berfokus kepada Tuhan. Karena itu, tidak ada yang diutus oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengutus kalau kita gerejanya itu masih hidup seperti itu. Masih hidup sama seperti mereka. Ataupun kita masih memikirkan diri sendiri, memfokuskan diri sendiri. Aduh gimana ya, saya saja masih belum sempurna, saya juga masih banyak yang perlu saya perbaiki. Nah, alasan-alasan itu berarti sebenarnya menunjukkan bahwa kita itu masih kanak-kanak. Masih sangat egois dengan diri sendiri. Nah, karena itu, apa yang Tuhan Yesus tawarkan pada kita sebagai muridnya supaya kita bisa memiliki kasih itu, kasih Allah itu. Jelas di dalam Korintus, kalau kita baca Bapak Ibu di dalam Korintus pasal 13, dikatakan milikilah apa? Kasih. Kasih itu dibilang di sini dalam ayat 5b dikatakan dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Milikilah kasih itu. Karena ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi yang Yesus tawarkan kepada kita sebagai muridnya adalah, sudahkah kamu punya kasih Allah dalam dirimu, di dalam hidupmu? Sudahkah kamu memprioritaskan kasih yang sudah kamu miliki? Karena kasih itu yang paling terbesar. Atau belum Bapak Ibu? Nah ini yang perlu kita renungkan. Inilah yang perlu menjadi tantangan bagi kita kalau kita belum memiliki itu. Nah saya katakan tadi memang di sini Bapak Ibu tidak mudah. Kita dibutuh kepekaan ya. Karena kadang kita itu tidak sadar. Kita tidak peka terhadap kesempatan yang Allah berikan. Karena apa? Kita masih tadi itu. Kita fokus pada diri sendiri. Kita belum berfokus kepada orang lain. Padahal kasih Allah itu sudah miliki. Tapi karena kita masih anak-anak, ya sudah, terlewatkanlah kesempatan untuk kita menabur, untuk kita memetik.
Karena apa? Yaitu tadi, kita masih berorientasi pada kasih kita sendiri, mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, untuk membuat supaya kita sebagai murid Tuhan Yesus tidak berfokus pada mengasihi diri sendiri, tidak menjadi anak-anak rohani, tidak membiarkan orang lain mengalami penderitaan rohani, tidak membiarkan mereka di dalam keterpurukan kompleksitas hidup dan tuntunan hidup, dan kemudian mereka bertindak yang salah. Maka di sini ada beberapa statement dari John Wesley untuk bisa mendorong saya dan Bapak Ibu bagaimana mendemonstrasikan kasih Allah di tengah dunia ini sebagai murid Yesus. Yang pertama, John Wesley katakan bahwa Anda harus memiliki satu kehidupan, satu pemikiran bahwa Anda harus memiliki satu bisnis di bumi untuk menyelamatkan jiwa. Jadi yang pertama, ada statement John Wesley yang kata, Anda harus memiliki satu bisnis di bumi untuk menyelamatkan jiwa. Bisnis Anda di dunia ini adalah bukan saja untuk mencukupkan hidup diri sendiri atau keluarga. Tapi bisnis Anda, saya dan Bapak Ibu, adalah menyelamatkan jiwa di dunia ini. Itu baru kemudian kita bisa mendemonstrasikan kasih Allah itu. Apakah saya hidup sebagai satu kehidupan yang berbisnis, tapi bisnis saya adalah sebenarnya dimanapun saya ada, saya sedang berbisnis keselamatan jiwa orang. Karena saya sudah menerima kasih Allah. Ada juga statement yang lain dari John Wesley yang mengatakan bahwa kalau saya ingin seluruh Kristus untuk juru selamat, jadi semua orang memiliki juru selamat di dunia ini, maka kita juga harus melihat bahwa seluruh dunia ini harus menjadi ladang misi saya. Kalau saya melihat, kata John Wesley, semua orang itu butuh Yesus sebagai juru selamatnya, dan itu telah menjadi juru selamat saya, maka saya harus melihat dunia ini adalah sebagai ladang misi Allah untuk keselamatan manusia. Itu Bapak Ibu. Dan statement yang ketiga dia katakan begini. Siapapun yang akan memerintah dengan Kristus di sorga nanti, dia harus memiliki Kristus memerintah di dalam dia di bumi ini. Jadi kalau kita ingin memerintah bersama dengan Kristus di dunia, harusnya ketika kita hidup di dalam dunia ini, itu Kristus sudah ada dalam diri kita yang memerintah saya dalam hidup saya. Itulah yang membuat kita akan mendemonstrasikan kasih Allah. Karena kita tidak hanya selamat kemudian sudah saya selamat di surga, di Firdaus. Tapi kemudian kita tidak memiliki Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Untuk kita tadi berbisnis jiwa, untuk kita melihat dunia ini adalah ladang misi untuk Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, ada statement dari John Wesley mengatakan, biarkan saya melakukan semua yang baik yang saya bisa untuk semua orang yang saya bisa sesering mungkin, karena saya tidak akan melewati jalan ini lagi. Jadi bagi John Wesley, lakukanlah sesering mungkin hal-hal yang baik untuk kebaikan orang. Lakukanlah sesering mungkin untuk menyatakan kasih Allah pada dunia ini. Sesering mungkin. Karena suatu waktu tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Sekali waktu tidak ada kesempatan untuk membajak, mencangkul, menyisir tanah. Tidak ada lagi waktu kesempatan untuk menabur. Tapi saatnya untuk sudah memetik. Dan yang terakhir dia katakan, lanjutkan semuanya itu dengan banyak berdoa. Dan jalan Anda akan diperjelas. Kalau kita
rindu untuk mendemonstrasikan, untuk menunjukkan dan menyatakan kasih Allah pada dunia ini, John Wesley katakan, lakukan itu dengan banyak berdoa. Supaya perhatian kita semakin jelas. Menyatakan, mendemonstrasikan kasih itu semakin jelas kepada siapa. Tapi ini cuma bisa dengan lakukan banyak berdoa. Tanpa kita melakukan ini dengan banyak berdoa, mustahil kita akan mengerti, kita akan peka terhadap kehendak Tuhan. Mustahil kita akan dengarkanlah, kata firman Tuhan tadi. Perhatikanlah, mustahil. Tapi kalau dengan banyak berdoa, banyak berserah, banyak minta petunjuk, maka itulah kesempatan kita akan semakin jelas untuk mendemonstrasikan kasih Allah pada dunia ini. Kiranya Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu untuk menjadi murid yang mendemonstrasikan, yang menyatakan, yang menunjukkan, yang mempresentasikan, yang memperlihatkan kasih Allah kepada dunia ini yang hidupnya begitu penuh kompleksitas dan begitu banyak tuntutannya. Tapi kiranya melalui saya dan Bapak Ibu, dunia ini akan semakin memiliki kasih Allah. Baik sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Pakai kami menjadi murid yang bisa mendemonstrasikan, bisa menunjukkan, bisa menyatakan kasih-Mu yang ajaib itu kepada dunia. Berikanlah kami kebijaksanaan-Mu untuk menyatakannya. Supaya segala sesuatu nyata. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kuasa Allah. Berikan hati kami untuk selalu berdoa. Karena disitulah kami akan memiliki kepekaan untuk mendengar suara-Mu dan memperhatikannya. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, tunjukkanlah kuasa-Mu itu kepada kami. Tunjukkanlah selalu kasih-Mu itu kepada kami. Dan bahkan bukan cuma kepada kami, tapi kepada dunia ini. Supaya dunia ini yang sedang terlelap dengan segala keberadaannya, kemewahannya, kejahatannya, keputusasaan. Dunia ini akan mengalami kuasa-Mu dan kasih-Mu ya Allah. Karena itu kami berdoa, kiranya Engkau terus menolong bangsa dan negara kami ini di tengah dunia ini ya Allah. Supaya bangsa negara kami ini terpulihkan. Baik itu dari virus corona, dari ekonomi, dari keamanan, dan dari persatuan dan kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pakai pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada yang terendah sekalipun, RT RW, Tuhan berkati mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai wakil negara di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, tangan-Mu yang tidak terlihat biarlah selalu menopang kami. Kuasa-Mu dan kasih-Mu yang tetap sama itu, kiranya itu juga yang ada pada roh, tubuh, dan jiwa raga kami. Untuk kami bisa menjalani hidup ini, memuliakan Tuhan dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita terima berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Terpujilah Dia untuk selamanya. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu teduh secara pribadi di tempat kita masing-masing. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta kita di Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021. Untuk tanggal 24 Oktober tahun 2021 itu kita bulan penginjilan sesama dan peduli sesama, atau biasa kita istilahkan dengan CPR. C itu adalah cultivating, P itu adalah planting, dan R itu adalah reaping. Jadi ini berbicara tentang membajak, kemudian menabur, dan juga menuai. Nah, untuk tanggal 24 Oktober di minggu yang akan datang, itu temanya Reaching Out with Love, atau menjangkau keluar dengan kasih. Nah, ini tentunya tetap via Zoom dan dimulai pada pukul 10 pagi. Berikutnya yang kedua, kita ingatkan juga kepada Bapak Ibu bahwa doa malam kita pada tanggal 21 Oktober tahun 2021 itu temanya kalahkanlah kejahatan. Nah, kita tahu bahwa pemerintah mengatakan di musim pandemi ini kejahatan itu begitu meninggi. Namun kiranya melalui tema ini kita kembali diingatkan bahwa kita harus dan wajib mengalahkan kejahatan. Dan ini juga via Zoom pada pukul 19.30 WIB. Mari kita bersama-sama berdoa melalui doa malam kita pada hari Kamis. Terus bagi Bapak Ibu juga yang pengen untuk rindu kami doakan, Bapak Ibu bisa mengirimkan pokok doanya kepada Saudari Lia. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk permintaan doa dari Bapak Ibu untuk kami doakan. Dan saya percaya setiap kita yang saling mendoakan, Tuhan juga akan memberikan jawaban-jawaban jalan keluar yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Berikutnya yang ketiga kami sampaikan dan kami wartakan bahwa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan syukur atau perpuluhan atau apapun yang Bapak Ibu ingin berikan, bisa melalui nomor rekening yang tertera ini. Bapak Ibu bisa memberikannya. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dalam rencana pembangunan atau pembelian ruko untuk gereja kita ke depan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui nomor rekening yang ada ini. Nah, berikutnya sehubungan dengan adanya bulan penginjilan sesama dan peduli sesama ini, atau tadi saya sebut dengan CPR, itu akan dilaksanakan selama 4 minggu. Dan kita akan mulai dari Oktober minggu keempat, kemudian kita akan lanjut sampai minggu ketiga November, kecuali di minggu pertama. Nah, minggu pertama kita tetap rekaman YouTube melalui YouTube Gaming Genesaret. Nah, untuk selama bulan CPR ini, peduli sesama dan penginjilan pada sesama, itu melalui via Zoom jam 10 pagi Bapak Ibu. Dan berikutnya saya juga ingin sampaikan pada Bapak Ibu bahwa nanti pada tanggal 31 Oktober tahun 2021 jam 1 siang itu nanti ada praraker dari majelis kita untuk mengevaluasi pelayanan baik di sekolah minggu, di remaja maupun di umum, dan juga kita akan menentukan kemana visi gereja kita ini. Kalau kata Boksu Joshua, kemana mimpi kita bisa sharingkan bersama-sama untuk mimpi-mimpi yang kita inginkan. Mungkin Bapak Ibu yang juga punya mimpi, punya kerinduan buat gereja kita, Bapak Ibu bisa menyampaikannya kepada kami lewat majelis, bisa lewat kemajelisan di kemajelisan umum, bisa juga di pengurus sekolah minggu, kepada ketua sekolah minggu Saudari Lia, atau kepada ketua remaja
yaitu Saudara Ferry. Nah, Bapak Ibu bisa mengirimkan mungkin mimpi-mimpi Bapak Ibu untuk gereja GMI Genesaret nanti. Kita akan membahasnya. Nah, karena kami percaya apa yang disampaikan firman Tuhan, yang disampaikan pada HUT kita yang ke-23, itu adalah suara ilahi yang perlu kita dengar dan perlu kita lakukan bersama. Ready and action! Nah, mari kita sama-sama siap dan kita sama-sama melakukannya. Dan doakanlah supaya Praraker ini bisa berjalan dengan baik dalam hikmat dan anugerah tuntunan Allah. Terakhir, saya ucapkan selamat hari Minggu. Happy Sunday for all untuk kita semua. Dan Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu di minggu depan, tanggal 24 Oktober, dalam bulan CPR, yaitu bulan penginjilan sesama dan peduli sesama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.